Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para hadirin yang saya nggak bisa sebut semuanya, yang saya hormati, yang tadi sudah sama yang disebut sama Pak Camat, yang dihormati sama yang tadi itu, biar nggak ngulang, sama aja. Jadi gini, hadirin wal hadirat, kita ini kan paling sering bikin peringatan, wah apa aja diperingati. Nabi lahir peringati, Maulid, Isra Mi'raj peringati, Nuzulul Quran peringati, terus halal bihalal peringatan, enggak ya? Terus Rejeban peringatan, Nisfu Sya'ban peringatan, Pitulasan peringatan, Bersih Desa peringatan, Arep manak peringatan. Jadi kita ini mungkin kegiatan seperti ini nggak bisa dihitung dalam 1 tahun. Akan tetapi kita kebetulan malam hari ini adalah peringatan Maulid Nabi. Nah, Maulid Nabi itu ada yang Maulid asli dan ada Maulid bikinan. Nah, ini Maulid yang malam hari ini pidato ini Maulid model baru ini. Ini Maulid model baru, Maulid peringatan, maca selawat, pidato, itu Maulid model baru. Itu model anyar itu. Nah, Maulid yang asli itu apa? Makan. Loh. Jadi peringatan Maulid Nabi yang asli, pakai shot asli, itu makan. Makanya kalau peringatan Maulid nenek-nenek moyang kita pasti keluarnya makanan enak. Gimana? Kalau Isra Mi'raj biasanya ya biasa aja, peringatan pidato gitu memang. Tapi kenapa kalau Maulid itu kok tradisinya itu kan mesti ada makanannya. Nah, malam hari ini nggak kelihatan makanannya. Ini artinya ini sama dengan peringatan-peringatan yang lain. Tolong besok lagi dibedakan. Jadi pidato ini jenis Maulid model baru, yang asli itu makan. Makanya di tempat saya misalnya Jogja, kalau Maulid itu tumpeng 1000 dandang itu keluar. Jadi tumpeng 1 itu beras 1 ton. Itu dimakan bareng-bareng. Di Turki kalau mulutan makan di Istanbul. Malaysia kalau mulutan makan. Irak, Iran, negara Arab yang lain makan semua. Termasuk di Kalimantan biasanya kalau Maulid pasti ada makanannya. Nah, itu Maulid yang asli, pakai shot. Lah kenapa Maulid yang asli itu kok makan? Dari mana asal Maulid makan itu? Ini biar besok lagi nggak sepi begini, makanannya biar banyak. Lah ya, ini tak kasih tahu, jadi sampean biar nggak salah paham. Jadi kelahiran Nabi itu dulu, Nabi itu pasti menyambut. Nah, Nabi nyambut Maulidnya itu dengan puasa. Sahabat nanya, puasa apa ya Rasul? Aku puasa memperingati hari lahirku. Aku bersyukur dilahirkan oleh Allah, maka aku puasa. Oh, puasa ya Rasul? Ya. Sahabat nggak nanya lagi, setelah itu terus pulang, pergi ke dapur. Orang rumah ditanya, kamu punya bahan makan apa? Ini ya, apa ngomong masing-masing. Untuk apa? Rasul puasa memperingati kelahirannya, karena Rasul puasa, tolong masak yang enak. Masak seenak-enaknya, sebaik-baik masakan,
Nanti sore kita antar ke tempat Rasul supaya Rasul berbuka makanan yang enak. Lah itu kebiasaan sahabat. Maka kalau Rasul puasa Maulid, itu kota Madinah ini bau makanan enak dok. Lah sore-sore semua menghantarkan makanan itu kepada Rasulullah, bawa makanan rame gitu di depan rumah Rasul, makanan banyak. Terus antar sahabat itu biasa usil, nengok punya temannya, itu temanku masak apa itu ya? Oh itu gulai itu. Nanti pokoknya aku mau minta gulainya. Oh dia bawa bakso, aku lama nggak makan bakso, nanti aku minta baksonya itu. Oh itu mie ayam, lama nggak makan mie ayam, aku nanti minta mie ayam itu. Oh itu masak sempol itu, lama nggak makan sempol. Oh itu pentol. Jadi semua sama nengok, punya siapa itu ya? Nah, terus ngomong, Kang, aku lama nggak makan pentol, nanti aku minta pentolmu ya. Oh iya iya. Tapi tunggu dulu, aku lama nggak makan gulai, aku nanti minta gulai. Lah itu sate, aku nanti minta satemu. Ya wis kok gentenan lah, gampang dikit-dikit, nggak apa-apa, kita bagi. Pokoknya tunggu Rasul, ambil mana Rasul ini? Akhirnya Rasul keluar, begitu Rasul keluar, oh ya ya matur nuwun, makasih terus. Ya sudah kita doa ya sambil mau persiapan makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu sudah didoakan barik lana, sahabat sudah lega. Alhamdulillah makananku sudah didoakan sama Rasul dengan doa barokah. Barik itu barokah. Akhirnya setelah itu terus sudah semua makan makanan yang sudah barokah didoakan sama Rasul, sudah makan bareng-bareng, terus sebagian dibawa pulang. Karena doanya doa barokah, maka yang dibawa pulang namanya berkat itu. Maka yang dibawa pulang namanya berkat. Nah terus ini makanan ini apa hasilnya? Makanan yang sudah didoakan doa barokah akan menjadi makanan yang menyimpan barokah. Lah makanan yang barokah itu kalau sudah dimakan jadi daging barokah. Lah daging barokah itu tidak dibakar oleh api neraka. Makanya barik lana terusannya waqina adzabannar. Loh itu loh. Makanya orang-orang dari dulu kalau ada acara maulid pasti ngeluarkan makanan karena nyuntuh sahabat. Sampai sekarang, cuman malam hari ini enggak, itu aja. Dulu. Nah, apakah makanan barokah itu ada? Ya ada, karena makan ketika didoakan barik lana barokah, makanan akan menyimpan barokah. Loh, apa makanan bisa nyimpen doa barokah? Jangankan makanan, kaset aja bisa nyimpen suara, handphone nyimpen gambar. Makanya orang dulu kalau punya hajat sesuatu pasti lewat makanan. Mencintai perempuan kok ditolak gitu, ambil makanan, doakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, gitu, kasihkan I love you. Ya kan dari dulu kan. Makanya calon-calon lurah itu biasanya nggak berani makan kalau persiapan pencalonan ketemu makanan yang nggak kenal dari mana, karena khawatir makanan itu isinya doa linggis. Pangan loh itu makanya makanan-makanan ini bisa diinstalasi. Loh tapi itu kan masakannya sendiri, masak makanannya sendiri, dibawa-bawa sendiri, bisa berubah jadi barokah. Ya barokah wong bar didoakan. Apa ada contohnya? Ada. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan pergi ke pantai berdua, pulang masih laki-laki perempuan, nyubit ya dosa, masih sama. Tapi kalau laki-laki perempuan itu pergi ke KUA, terus di KUA angkah tuka, habis itu qabil tu barokallahu laka wa barokah alaika, keluar apa barangnya masih sama? Ya masih. Katoke ya bodoh, andeng-andengnya masih sama, bentuknya masih sama, tapi begitu keluar dari situ nilainya berubah, statusnya berubah.
berubah, nyubit ganjaran, jiwit ganjaran, nyopot katoke ganjaran, barangnya masih sama. Maka nenek moyang kita dari dulu kalau maulid pasti melakukan tabarruk makanan. Nah itu yang hilang. Makanya akhirnya semua orang sekarang jarang ketitipan daging barokah karena sudah mulai tidak mengerti makna barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Makanya sampean kalau punya hajat yang rumit, anak dituturi kok ndak nyantol blas itu susah dibilangi, diajar dapat kapur sekilo juga nggak nyantol, ambil air aja, bacakan ya Fattahu ya Alim yang banyak, tiupkan air pagi diminumkan kalau mau sekolah. Punya anak dikasih makan nggak sehat malah kurus gitu, bacakan ya Hayyu ya Qayyum, tiupkan air minumkan. Nah punya anak kok suka kelahi, bacakan ya Allah ya Fattahu ya Allah ya Latif, nanti tiupkan air. Punya istri, punya suami kok mau kawin lagi, ya ambilkan kopi, diaduk, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya, yang penuh kasih sayang ngaduknya, diinstalasi ini, ya kan diinstalasi, ya Rahmanu ya Rahim. Bila perlu teteskan air mata di situ, untuk merasuk di situ tentang kasih sayang. Bila perlu nyanyikan lagu kenangan berdua ini. Apabila ku ingat dirimu gitu. Di saat bersama hidup sengsara harus nangis. Makan sepiring kita berdua. Tidur pun setikar bersama. Angkat idoni cuk gitu sudah. Terus diminumkan. Sudah itu. Jangan malah kupak kopi. Kita punya cara. Nah itulah makanya kadang kiai kalau ngaji di sini habis minumnya diambil santri. Karena nggak ada kiai makan atau minum nggak berdoa. Doa itu yang diharapkan, yang tersimpan di dalam makanan. Makanya orang kita dari dulu itu paling rajin bikin makanan. Makanya besok kalau dengar maulid Nabi, masalah yang enak. Masak yang enak, yang terbaik yang sampean bisa, bakso atau apa terserah. Lah panitia tugasnya apa? Nyiapkan meja panjang. Nanti taruh situ semua. Meja panjang taruh situ. Masak yang enak. Gitu. Nanti selesai tabarruk dimakan. Nah kadang kita ini sudah nggak sadar, nggak ngerti, sehingga waktunya tabarruk makanan kita bikin makanan itu yang ala kadarnya, nggak enak ala kadarnya ini. Makanya kadang bikin berkat, nasinya kering, minyak keriting, tahunya apek gitu. Akhirnya setelah ditabarruk dibikin makan, bawa pulang makanannya nggak enak. Karena makanannya nggak enak, akhirnya makanannya pakai nopi pite. Akhirnya piti sing barokah. Lah itulah. Maka kalau bisa ini umat Nabi ini harus selalu punya asupan makanan barokah. Nah karena yang tua-tua gule masih suka ya gule. Tapi yang kecil-kecil ini kan harus dapat asupan makanan barokah. Tapi anak kecil senengannya makanan hari ini. Maka kalau bisa meja satu isinya makanan orang tua, meja satu isinya makanan anakmu muda. Beli Indomaret itu coklat, wafer, atau duit gitu digantung-gantung, telur digantung-gantung. Itu mulutan yang asli. Jadi bukannya kemudian itu bid'ah gitu, bukan ya, itu yang asli mulutan itu ya itu. Ada semenjak zaman Nabi. Jadi besok jangan ditinggal mulutan yang itu. Karena umat butuh dititipi makanan barokah. Jadi jangan ditinggal mulutan yang itu.
Masak yang enak, keluarkan yang paling enak. Punya ayam, potonglah ayam. Bila kalau kuat mampu potong sapi, potonglah sapi. Kalau enggak kuat potong sapi, potong mentok. Kalau enggak ya potong burung dara. Kalau burung dara kegedean emprit. Pokoknya ada makanannya, jangan dilupakan. Itu mulutan asli tinggalan para sahabat. Makanya orang Banjar, orang Batu Licin kalau dulu mulutan itu makanannya banyak. Dan itulah bedanya mulutan dengan peringatan yang lain. Nah kalau mulutan yang pidato ini mulutan model baru. Iya, ini mulutan pidato kayak gini, ini mulutan model baru. Ada tahun berapa? Ini mungkin sekitar 600 tahun setelah atau 500 tahun lah setelah Rasulullah. Jadi dulu kaum muslimin itu perang, terus ditantang, perang terakhir. Tak tunggu kamu perang terakhir di Antokia. Ya udah nanti habis itu kita gak usah perang lagi. Nah ketika persiapan perang itu kaum muslimin agak gentar. Karena lawan itu panglimanya namanya Pangeran Richard. Lionheart, si hati singa namanya. Lah ketika kaum muslimin lemes, wah takut kita kalau ngadepi mereka, jangan-jangan kita kalah ini. Nah semangat perang yang runtuh ini membuat Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi selaku panglima perang dan sultan waktu itu ini khawatir, waduh kalau pasukanku lemes ya gini gimana. Maka kemudian minta pertimbangan para ulama. Hasilnya apa? Oh kalau mau membangkitkan semangat, kita ingatkan kembali dengan sejarah Rasulullah. Maka orang diajak kembali ingat Rasul. Rasul juga perang, Rasul juga susah, Rasul juga bagaimana mensikapi keadaan genting. Maka harus diadakan lomba membuat cerita tentang Rasulullah yang paling baik. Diingatkan kembali dengan kisah-kisah Rasul. Maka ada hasilnya, misalnya berjanji ditulis, debak ditulis. Untuk apa? Membuat semangat kembali kaum muslimin. Yang takut mati diajak ziarah kepada makam-makam syuhada waktu itu. Biar tahu bahwa orang bela agama itu ada yang mati segala. Nah yang ketiga diajak zikir istighosah biar nggak takut mati, biar dekat hatinya kepada Allah. Nah setelah mendapatkan hasil dari beberapa cerita tentang Rasul, maka kemudian cerita itu diadakan pembacaan di depan kaum muslimin. Nah membacakan cerita-cerita Nabi itulah awal diadakan Maulid Nabi model pidato oleh Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Nah sampai sekarang kemudian kita sering mendengar bahwa Maulid dilaksanakan dengan pidato kayak malam hari ini. Makanya ya teruskan aja pidato, karena untuk menceritakan Rasul bagi orang-orang yang nggak sempat mondok biar dengar cerita Rasul. Bagi orang yang tidak pernah ngaji biar dengar, maka ada pidato. Tapi jangan lupa bahwa makanan ada, pidatonya ada. Nah itu tahun depan harus diingat. Kalau bisa masuk ke arena Maulid Nabi ini sudah kelihatan makanan. Makanya di catnya sana misalnya, ini dihias itu lapangan itu buah. Macam-macam ada di catnya. Dipimpin oleh presidennya namanya Ramadan Kadyrov, nanti makan bersama. Di Brunei saya pernah mulutan di sana, Sultan Bolkiah langsung ngajak makan. Lah itulah. Nah, alhamdulillah jalan yang ditempuh waktu itu makan dan pidato, akhirnya perang terakhir dimenangkan kaum muslimin di Antokia. Nah, ini dengar ini nih. Makanya karena apa? Karena kita ini semakin kesini, yang kayak gini nggak ada yang cerita, sehingga akhirnya ada makanan bulan Maulid bid'ah, ada istighosah bid'ah. Padahal itu dulu istighosah itu adalah untuk
berzikir agar nggak takut ketika menghadapi perang. Ziarah makam syuhada itu dulu juga dilakukan agar orang nggak takut mati. Jadi hal-hal yang tadinya adalah digunakan oleh kaum muslimin untuk membangun semangat, sekarang malah itu dilarang kadang, dibid'ahkan. Musyrik, bid'ah. Nah ini mesti harus dicarikan kembali referensi masa lalunya. Tapi di Mekah nggak ada mulutan katanya. Loh ada dulu. Kesaksian Ibnu Hajar Al-Haytami ada. Orang kalau di Mekah mulutan, habis makan, habis baca maulid, ziarah ke tempat lahirnya Rasulullah. Lah kalau di Madinah setelah makan dan baca maulid, ziarah ke makam Rasulullah. Cuman waktu itu di Makkah Madinah masalah orang maulid. Karena terus ingat cerita Rasulullah punya cucu dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Lah kebetulan Yazid bin Muawiyah itu kampungnya ibunya itu dari kampung Najd. Nah, kebetulan Raja Saud waktu itu Najd. Akhirnya orang kepikir memang Najd itu masalah. Akhirnya daripada bakas Najd, bakas negara karena penguasanya Najd, akhirnya Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Saud melarang maulid Nabi. Jadi pelarangannya pelarangan politik. Makanya kita di mana-mana kaum muslimin selain Saudi memperingati maulid Nabi. Nah inilah ya. Nah itu maka saya pesan jangan lupa tahun depan panitia cuma menyediakan meja saja sudah yang panjang, sampean bawa makanan masing-masing. Kalau nggak ikhlas dimakan orang, kekepi dewe di bawah sarung gini. Aku masa enak tabaruk sendiri nggak mau dimakan orang, nggak apa-apa. Habis selesai tabaruk makan sendiri boleh. Nanti habis ditabaruk itu ya bawa pulang, kasih ayamnya sebagian, kasih keluarga yang nggak bisa hadir. Insya Allah semuanya ketitipan makanan barokah gitu loh. Nah itu yang namanya maulid Nabi. Nah ini maulid Nabi itu memperingati siapa? Memperingati Rasul. Rasul ini harus kita ingat kembali kelahirannya. Karena apa? Jangan sampai salah. Dipikir orang kalau sekarang kan banyak menceritakan Nabi ini kan sangat ini apa? Kadang diceritakan ini sudah, jangankan ceritakan Nabi ya, menceritakan walinya aja ada yang serem-serem. Sampai kadang lupa bahwa Nabi ini manusia. Nabi itu manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi datang Nabi dari bangsa kalian, dari manusia. Lah namanya manusia itu lahir, punya ibu, punya bapak, punya tempat lahir. Sama kita punya bapak, punya ibu, punya tempat lahir. Nah kalau ini lahirnya angsana. Nah Nabi itu lahirnya nggak di sini, di Mekah sana. Mekah itu nggak kayak begini. Mekah itu panas, padang pasir, nggak hijau-hijau ini, nggak panas padang pasir. Dan Nabi itu lahir di Arab, di Mekah. Mekah itu ya sampai bisa bayangkan orangnya ganteng, gede-gede gitu, nggak kecil-kecil, pesek-pesek gini. Besar Nabi itu, maka bangsanya bangsa Arab, rasnya Aryanun, ras Arya. Kalau kita ini kan ras Mongoloid, jadi kecil-kecil gitu. Nabi ras Arya, tinggi, besar, rambutnya ikal, kemerahan, kulitnya putih. Nah kita ini ras campur, ras Arya sama ras Weda, kecil-kecil, hitam-hitam, nggak punya jenggot gitu. Rambutnya lurus, gitu. Itu ya kecil-kecil. Rasnya beda. Itu. Nah itu yang harus dipahami Rasul di sana. Nah Rasul ini bedanya sama manusia itu apa? Rasul itu diutus oleh Allah secara khusus untuk apa? Ngajari manusia ini loh. Jadi ngajari manusia. Karena apa? Karena di dunia ini
Makhluk yang paling ruwet itu kan manusia. Saya mencari di dunia ini, yang paling ruwet itu siapa kalau bukan manusia? Gajah nggak terlalu ruwet, kalau udah diikat kakinya udah berhenti. Harimau kalau di ya berhenti, di kandang ya berhenti. Lah manusia paling ruwet di dunia ini ya manusia, karena manusia ini adalah pemimpin. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia ini adalah pemimpin di muka bumi. Apapun kalah kalau sama manusia. Burung yang terbangnya tinggi kenceng kayak gitu sama manusia kalah. Ditembak, diseti, pelinteng, dipulut, bahkan ketika masih di pohon diambil anaknya, kalah. Ikan yang kayak gitu hebatnya di sungai habis sama manusia. Diputas, dijaring, disetrum. Saya pernah satu pondok keluar karena ada ikan di kolam itu nggak bisa ditangkap. Tak kencingi satu pondok, pingsan itu ikan. Pagi-pagi, ya. Akalnya banyak manusia ini. Yo, gunung, waktu dijaga sama harimau, dijaga ular, nggak ada masalah gunung. Begitu manusia datang, habis itu gunung. Hutan Kalimantan ditunggu bekantan, ditunggu orang hutan, aman, nggak ada masalah. Manusia datang, habis. Ulin yang kerasnya kayak gitu aja tumbang. Mana ada? Jadi dunia ini akhirnya berubah karena apa? Kuncinya di manusia. Makanya ketika manusia itu mau dibikin, malaikat sudah komplain. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan bikin yang merusak dan menumpahkan darah? Karena manusia ini memang kalau mau hidup ya harus merusak. Mau bikin rumah kayu kalau nggak ngerusak hutan, dari mana kayunya? Mau bikin lapangan ini kalau nggak ngerusak rumahnya tikus, gimana caranya? Mau bikin rumah batu kalau nggak ngerusak gunung, batunya dari mana? Mau listrik kalau nggak ngerusak tambang batu bara, mau dari mana listrik hidup? Wah, itu manusia. Orang mau bikin anak aja ngerusak anak orang. Lah itu manusia, makanya nggak usah heran sampean. Makhluk yang terlihat paling lemes ini, paling canggih, menumpahkan darah, paling banyak ya manusia. Singa itu makan kambing sehari bisa dihitung. Ya kan? Lah manusia sehari makan kambing berapa? Enggak bisa dihitung itu, mati semua, sate. Jagal ayam di mana-mana. Lah itu manusia. Makanya malaikat ya waduh ini rusak. Coba kalau dunia ini malaikat isinya ya sepi. Enggak ada bentuknya. Kalau malaikat penguasa bumi jadi khalifah ya tukang catat aja, makanya malaikat itu nyateti, oh ini rusuh jam sekian gitu aja. Iblis terus disuruh ngurusi bumi, ya sepi, wong tugasnya cuma nakut-nakuti orang tok. Dia nggak punya tubuh. Kalau pengen eksis itu, kalau pengen eksis masuk ke kurungan ayam, terus kurungannya dibawa lari, dukut, wah ada izinnya gitu. Kalau mau apa? Eksis dia masuk ke tubuh orang terus deleming. Ya cuman gitu-gitu aja kerjaan setan itu. Mana ada yang serius? Mana ada pekerjaan setan yang monumental? Gak ada. Mana ada setan bikin jembatan? Gak ada. Coba. Gak ada. Tapi begitu manusia datang, dunia berubah. Luar biasa. Jalan ada. Itu ya karena manusia. Coba sampean lihat, manusia ini dirinya tok ini. Ini menghasilkan pergerakan dunia kayak apa coba? Rambutnya manusia ini loh, kepalanya. Makanya sampean sekali-sekali mau bikin patung. Biar ngerti manusia. Bikin patung yang bagus dan jangan dikasih baju patungnya, biarin dia utuh. Terus sampean hitung. Apa yang
yang digerakkan manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki ini. Dunia bergerak karena manusia semua. Kepala manusia itu melahirkan apa? Pabrik topi, mereknya berapa? Hidup semua, kaya semua, pabriknya di mana-mana. Cuman ngurusi kepala manusia, Dok. Ayo dari topi koboi sampai topi peci putih sampai hitam. Rambut manusia menggerakkan roda pabrik sampo. Dari Sunslik sampai Merang. Terus kalau rambutnya panjang melahirkan pabrik gunting, barbershop. Warna rambut manusia melahirkan pabrik manusia yang dibikin Allah dengan bentuk kayak begini. Ya, ini menungso. Dan itu kita, lidah kita itu apa aja enak, suket ya enak, bayem enak, daging enak. Loh, sampai bokong enak. Kita ini kan makhluk paling top kita ini. Bau yang paling harum doyan. Tapi wis ngerti pojok iku kubasen diutek-utek, ya diambus. Nah, ini manusia bebas. Cuman satu aja yang diingat. Bahwa manusia di sini bebas seperti ini. Jangan lupa, manusia itu punya kehidupan setelah di sini, urip sakbare urip, hidup setelah hidup di sini. Itu bedanya manusia sama yang lain. Nah, manusia nggak akan ngerti itu. Makanya yang ngerti itu hanya Allah. Nah, manusia nggak pernah ketemu sama Allah. Makanya Allah ngirim utusan untuk ngasih kabar, itu aja. Nah, itulah maka yang ngasih kabar itu disebut utusan, disebut rasul, untuk ngasih kabar bahwa hidupmu itu nggak habis di sini. Habis di sini pulang lagi ke kampung halaman. Cuman itu toh tugas nabi, tugas rasul itu. Ngasih tahu sampean semua bahwa hidup itu nggak habis di sini. Habis itu pulang, roji, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan gitu, semua punya keyakinan pulang. Yang Nasrani punya keyakinan kembali pada Allah Bapa di surga. Yang Hindu kepada Sang Widiwasa di Swarga Loka. Yang Buddha pada Sang Buddha di Nirwana. Yang Yahudi pada Yahweh di surga. Lah kita kepada Allah di akhirat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu di mana? Makanya untuk memberitahu itu manusia diingetin, kamu mau pulang kemana? Ke kampung halamanmu yang asli. Nah, kampung halaman itu di mana? Di sana, di langit ketujuh sana. Langit ketujuh itu di mana? Ya nggak tahu, saya juga belum pernah ke situ. Yang pernah ke situ Rasulullah. Kita di sini ini kan langit satu. Jadi yang kita tempati ini langit satu. Isinya planet bumi. Punya tetangga Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu langit satu. Itu langit satu kita ini. Ya, namanya galaksi Bima Sakti. Nggak apa-apa, Rasul itu seneng hujan-hujan ngawur aja. Orang Arab itu kalau ada hujan senengnya luar biasa. Makanya peringatan Maulid Nabi kok hujan itu pas. Yang penting jangan kiainya aja yang kehujanan. Loh, kiainya ini pulangnya jauh. Hah? Pak, ngurus minyak gorengnya menungso, ora gorengnya munyuk. Ya kan, begitu dimasak, dia butuh pabrik bumbu. Ada yang nanam bawang putih, nanam tomat, nanam merica, nanam apa? Lombok, seanane hidup di situ. Terus kemudian dikasih garam, biar enak. Orang angsana mana punya garam?
Yang punya garam orang Madura di pesisir bikin ditambak-tambak garam itu. Sampean pernah nggak curiga ketika bikin garam ditambaknya dia nggak kencing ditambaknya itu? Kita husnudon aja. Loh soalnya dingin kemungkinan kencing itu besar. Makanya kita curiga karena takut ketika dia kencing, makanya karena takut dia nguyuh, maka produknya kita kasih nama uyah. Karena khawatir pas gawe uyah nguyuh. Podo asine. Diangkut ke sini garam pakai truk melibatkan pelni, melibatkan ada sambo. Terus setelah disuguhkan melibatkan pabrik piring, pabrik garpu, pabrik meja, anane. Setelah selesai makan kita nyemil anggur merah, anggur hijau. Itu bukan tanaman Kalimantan, bukan Indonesia. Dia tanaman Amerika, dia tanaman New Zealand, dia tanaman Australia, tanaman Cina. Datang ke sini impor, melibatkan negara. Karena yang bisa mendatangkan hanya negara melalui Menteri Perdagangan, menunjuk eksportir importir. Kalau sudah ada kesepakatan eksportir importir, maka harus ada bill of lading, letter of intent. Jaminannya apa? Obligasi. Obligasi siapa yang ngatur? Bank Devisa New York, perusahaan Rothschild Rockefeller, pengusaha Yahudi di Amerika. Lah ayo rungokno ya. Kala-kala wong angsana. Lho tepuk gak apa-apa, sungkan-sungkan. Ini ada yang mikir menungso. Ini sebelum kita ngomong digital loh ini. Wah itu paling jam 2 aku mau rampung ngomong digital ini. Ini coba. Jadi manusia ini menggerakkan kayak apa, dan ketika dunia bergerak, manusia nggak mikir agamanya apa. Sampean apa mikir? Sing gawe uyahmu agamane apa? Sing gawe kompor agamane apa? Nak mikir pakai teko kompor tuku, mbok sapa sing gawe, mbok kafir, mbok apa ora urus. Makanya manusia jangan dikit-dikit kafir. Jangan gitu. Uripmu iki bendina campur karo wong kafir. Ayo. Jangan dikit-dikit musyrik, kafir. Lho uripmu ora iso. Makanya agama sekalipun dia bersama. Dia nggak bisa hidup sendiri. Dan kita nggak pernah nanya. Sholat. Ini paling utama diajarkan Rasulullah. Tapi sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Kain urusannya pabrik kain. Kebetulan yang punya pabrik kain itu Cina. Makanya Kiai jangan suka ngamuan sama Cina. Cinanya pergi, udah kita. Loh ayo. Loh kita ini fair lah hidup ini ya. Ya. Kita fair. Kita bikin masjid. Kita bikin masjid itu nggak akan berdiri kalau nggak ada semen sama besinya. Kita nggak pernah mikir semen besi itu Krakatau Steel. Itu insinyurnya Pak, ngurus minyak gorengnya menungso, ora gorengnya munyuk. Ya kan begitu dimasak, dia butuh pabrik bumbu. Ada yang nanam bawang, bawang putih, nanam tomat, nanam merica, nanam apa? Lombok, seanane hidup di situ. Terus kemudian dikasih garam biar enak. Orang angsana mana punya garam? Yang punya garam orang Madura di pesisir bikin ditambak-tambak garam itu. Sampean pernah nggak curiga ketika bikin garam ditambaknya dia nggak kencing ditambaknya itu? Kita husnudon aja. Loh soalnya dingin kemungkinan kencing itu besar. Makanya kita curiga karena takut ketika dia kencing, makanya karena takut dia nguyuh, maka produknya kita kasih nama uyah. Karena khawatir pas gawe uyah nguyuh. Podo asine. Diangkut ke sini garam pakai truk melibatkan pelni, melibatkan ada sambo. Terus setelah disuguhkan melibatkan pabrik piring, pabrik garpu, pabrik meja, anane. Setelah selesai makan kita nyemil anggur merah, anggur hijau. Itu bukan tanaman Kalimantan, bukan Indonesia. Dia tanaman Amerika, dia tanaman New Zealand, dia tanaman Australia, tanaman Cina. Datang ke sini impor, melibatkan negara. Karena yang bisa mendatangkan hanya negara melalui Menteri Perdagangan, menunjuk eksportir importir. Kalau sudah ada kesepakatan eksportir importir, maka harus ada bill of lading, letter of intent.
Jaminannya apa? Obligasi. Obligasi siapa yang ngatur? Bank devisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri 017. Di sini saya mengajak Anda semua untuk menyelami kembali pengajian Gus Muwafiq yang penuh makna. Video ini tidak hanya menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga saya lengkapi dengan analisis dan pandangan pribadi. Ini adalah bentuk apresiasi dan upaya saya untuk menggali hikmah yang lebih dalam. Harus diakui, ceramah Gus Muwafiq selalu punya daya tarik. Selain ilmu yang beliau sampaikan, gaya bahasa yang sederhana dan humornya membuat kita betah. Menurut saya, humor adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau mampu membuat ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi ringan, mudah dicerna, dan langsung menyentuh hati. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau. Ada beberapa poin penting dari pengajian Gus Muwafiq yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, saya kagum melihat bagaimana beliau menghubungkan ajaran agama dengan realitas hidup sehari-hari. Beliau tidak hanya sekadar untuk membahas dalil dari kitab, tetapi juga memberikan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan kita, mulai dari urusan rezeki, hubungan bertetangga, hingga masalah rumah tangga. Ini membuat ilmu beliau terasa dekat dan praktis, membuktikan bahwa agama adalah solusi, bukan hanya teori. Kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang terus beliau sampaikan. Di era serba digital yang penuh dengan pameran kekayaan, Gus Muwafiq mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang tenang, bukan dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Pesan beliau, jangan terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa mengejar ketenangan batin, adalah tamparan halus yang mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bersemayam di dalam diri kita. Ketiga, saya mengamati beliau mengemas dakwahnya dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa, beliau sering menyisipkan peribahasa atau pepatah Jawa yang penuh makna. Metode ini sangat efektif karena membuat ajaran Islam lebih mudah untuk dipahami dan mengakar dalam budaya setempat. Beliau berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa beradaptasi dengan konteks budaya tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan yang terakhir adalah peran beliau sebagai figur masyarakat yang dicintai. Gus Muwafiq bukan hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang dekat dengan umatnya, penasehat, penengah masalah, dan pemimpin spiritual. Beliau berbicara bukan dari posisi yang lebih tinggi, melainkan sebagai seorang ayah, teman, atau guru yang tulus membimbing. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan ketulusan dalam berdakwah. Pesan inti dari video pengajian Gus Muwafiq ini adalah bahwa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan membumi tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga membawa ketenangan dan inspirasi. Dalam pengajian itu, kita diajarkan tentang pentingnya bersabar dan ikhlas sebagai kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diingatkan untuk lebih fokus pada introspeksi dan memperbaiki diri, alih-alih sibuk mencari kesalahan orang lain. Inti dari semua ajarannya adalah bahwa Islam adalah agama yang mudah, damai, dan menjadi solusi bagi segala masalah kehidupan. Jangan lupa berkomentar dan jangan lupa berinteraksi di channel saya. Saya selaku kreator dari Santri 017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.